Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Degamal Rito Arhab, NIM 17086213. Baik, di sini saya akan memperagakan atau mempraktikkan bagaimana cara mengajar suatu murid atau siswa. Nah, dengan tema yaitu learning jalan cepat dengan subnya jalan cepat. Baik, sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, alangkah baiknya kita akan membuka pembelajaran atau kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu jalan cepat. Jalan cepat adalah salah satu cabang atletik yang menggunakan kaki sebagai dominan. Dalam teknik lari cepat ini kita harus berjalan dan tidak boleh mengambang di udara atau tidak boleh melepaskan kaki kita dari tanah atau pijakan bumi kita. Alangkah baiknya saya akan memperagakannya bagaimana jalan cepat tersebut. Jalan cepat tersebut kita melangkah, kaki yang satu tidak boleh lepas dari tanah. Intinya kita di sini tidak boleh melayang di udara dan kaki kita harus menyentuh tanah salah satunya seperti ini. Seperti itu. Jalan cepat sendiri tidak ada memiliki teknik khusus dengan peraturan yang tidak intinya peraturannya tidak boleh kaki kita melayang atau kita melayang. Nah, baiklah, saya di sini akan memperagakan permainan kecil dan saya akan memodifikasi alatnya. Nah, dalam permainan pemanasan ini saya akan menggunakan skipping sebagai garis pembatas dan karet gelang sebagai alat. Ini ada beberapa karet gelang sebagai alat. Nah, dalam permainan ini saya akan memerintahkan siswa saya untuk terbagi menjadi dua kelompok. Setelah terbagi menjadi dua kelompok dengan jumlah yang sama, saya akan membariskan di belakang garis ini. Kita bagikan siswa di belakang garis ini. Nah, kita sebagai guru harus bersikap adil dalam suatu permainan ini. Nah, kita akan membagi 5 karet gelang. Satu kelompok memiliki 5 karet gelang. Misalnya kalau 2 kelompok berarti 10 karet gelang. Kita akan memegang karet gelang tersebut, lalu melempar karet gelang itu sejauh mungkin. Nah, murid kita harus setelah kita melempar itu sejauh mungkin, kita memerintahkan murid kita atau kita memberikan apa-apa murid kita untuk melakukan permainan seperti ini. Setelah diberi apa-apa, murid kita lari akan mengambil karet gelang itu dan memungkutnya dan memberinya kembali dan silakan berbaris lagi. Nah, di sini yang terpenting yaitu catatan capai lebih dulu mengumpulkan karet gelang tersebut dan kembali kepada posisi awal tadi. Baik, saya praktekkan. Kalau gelangnya sudah saya lempar, gelangnya aba-aba. Nah, kembali lagi pada start. Nah, fungsi dari permainan ini itu melatih kecepatan kita dalam berlari untuk mengambil karet gelang dan memungut karet gelang tersebut dan kembali lagi. Nah, di kompetisi ini apabila ada salah satu tim yang telat atau terlambat ke posisi awal akan diberi hukuman yang telah disepakati terlebih dahulu. Nah, selanjutnya masuk pada permainan inti pertama, yaitu lari jalan cepat. Nah, di sini dalam permainannya saya akan membuat suatu lapangan atau batas, bisa diangkat seperti ini.
aqua itu sebagai patok misalnya itu juga, dan skipping ini ujung-ujungnya sebagai patok. Intinya kita membuat suatu lapangan dengan satu kotak, intinya itu tempat batas atau batas. Nah, cara pelaksanaannya itu kita akan membagi siswa-siswa kita akan dibagi menjadi 5. Kita bisa memodifikasi berapa banyak kotaknya, terserah kita. Nah, kita akan memerintahkan siswa kita untuk melakukan switch. Apabila ada satu siswa yang kalah dalam switch, dia akan jadi pengejar dan selebihnya akan berlari. Nah, di sini permainannya ini yang melari dan yang berlari dan yang mengejar harus menggunakan teknik jalan cepat. Misalnya saya sebagai pengejar dan ada salah satu murid yang pelari, kita harus mengejarnya dengan teknik cepat sebagai praktekan. Nah, seperti itu. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk melatih dan siswa mengetahui bagaimana sih jalan cepat tersebut dan bagaimana cara yang benarnya. Dan apabila siswa yang pengejar mendapat atau menangkap salah satu siswa yang lari, yang tertangkap itu akan mengejar dan siswa yang pengejar yang pertama tadi boleh lari. Begitu seterusnya hingga batas yang telah diberikan. Nah, dalam permainan ini karena saya terbatasan orang atau murid, mungkin saya akan lari seperti ini. Nah, dalam pelaksanaan ini yang harus kita perhatikan yaitu kaki kita. Kaki kita tidak boleh melayang. Kalau sudah melayang itu sudah dianggap berlari, tidak jalan cepat lagi. Intinya seperti itu dalam permainan ini. Apabila sudah selesai, kita masuk kepada permainan inti 2. Nah, dalam permainan inti 2 ini akan saya memodifikasi tempatnya terlebih dahulu. Nah, dalam permainan kegiatan inti yang kedua ini kita akan memberi patok di ujung sana satu, di sini satu, sebagai penanda atau jarak yang akan kita tempuh. Nah, kita di sini akan membagi murid atau siswa kita menjadi 2 kelompok dengan jumlah yang sama, misalnya 3 orang per satu kelompoknya. Nah, di sini cara pelaksananya yaitu kita memerintahkan murid kita atau siswa kita berlari dengan cara jalan cepat, mengitari aqua tempat itu, dan kembali lagi ke sini dan bergantian kepada temannya untuk sebelum bergantian dia melakukan tos lebih dahulu, lalu orang kedua akan melakukannya lagi sampai orang terakhir. Nah, apabila siapa yang cepat itu adalah pemenangnya, dan apabila ada yang telat atau yang kalah akan duduk di rumah. Akan saya peragakan. Awalnya seperti ini, start, go. Stop, gantian. Stop lagi, gantian lagi. Hingga orang terakhir atau orang yang terakhir sudah sampai kembali kepada posisi awal atau habis. Nah, akan diberi yang telat akan diberi sanksi. Nah, dalam kegiatan ini kita harus memperhatikan bagaimana cara jalan cepat yang benar yang telah diberikan oleh guru atau pengajar dan mempraktekannya. Dan tugas guru di sini juga melihat siapa sih murid kita yang sudah mendekati benar atau masih jauh lagi mendekati benar. Sekian dari kegiatan inti saya yang kedua.
Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Sebelum melakukan evaluasi, kita akan membereskan lapangan yang telah kita pakai terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan memerintahkan siswa atau murid kita berbaris seperti semula, bagaimana kita membariskan seperti pembukaan tersebut. Nah, setelah berbaris, kita akan memerintahkan siswa kita untuk duduk supaya tidak terlalu capek. Setelah duduk, kita akan memberikan evaluasi atau menerangkan kembali bagaimana sih cara jalan cepat itu yang benar, seperti ini. Jalan cepat yang benar itu tidak boleh, itu adalah tidak boleh kita melayang atau tubuh kita berada melayang, tidak boleh, itu sudah dianggap sebagai lari, dan kaki kita tidak boleh melepaskan pijakan di bumi. Saat bergantian tidak boleh melepaskan pijakan salah satu pijakan dari bumi. Nah, itu adalah tekniknya. Setelah kita memberikan evaluasi kepada siswa atau murid kita akan memerintahkan murid atau siswa kita untuk berdiri untuk melakukan bersyukur atas kegiatan yang telah terlaksana pada pembelajarannya. Baiklah, saya akan menutup pembelajaran ini dengan bersyukur mulai. Syukur selesai. Baik, saya akhiri kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.